Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Baiklah, kami dari kelompok 5 dari sesi 147 pada mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Ibu Rahmi Dwi Febriani MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai menganalisis bidang BK, yaitu bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kami beranggotakan yang pertama, Salsa Anggrama Apradila dengan NIM 22031039 dan saya sendiri Nur Fajri Fatimah dengan NIM 22231080 dan Rifki Wahyu Rizaldi dengan NIM 22029037. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Bidang pertama yaitu bidang pengembangan pribadi. Bidang pengembangan pribadi di mana bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat, serta kondisi yang sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya. Di mana bidang ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengenal diri sendiri agar dapat menjadi pribadi yang baik dan dapat mengambil keputusan tentang dirinya sendiri. Dalam bidang bimbingan pribadi, pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa untuk menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta mantap dan mandiri, serta sehat jasmani dan rohani. Pada bidang bimbingan ini memuat materi-materi seperti pertama itu penanaman sikap dan kebiasaan dalam beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pengenalan dan pemahaman tentang kekuatan diri sendiri dan penyaluran untuk kegiatan yang kreatif dan produktif, baik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga pengenalan dan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi, serta penyaluran dan pengembangannya melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif. Kemudian pengenalan dan pemahaman tentang kelemahan diri sendiri dan usaha-usaha untuk penanggulangannya. Selain itu juga pengembangan kemampuan mengambil keputusan sederhana dan mengarahkan diri, perencanaan serta penyelenggaraan hidup sehat, baik secara rohaniah maupun jasmaniah. Dan juga pengembangan kemampuan untuk mengarahkan diri sesuai keputusan yang telah diambilnya. Baik, mungkin sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Salsa Anggraini. Kepada Salsa, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai bidang pengembangan sosial. Dalam bidang bimbingan sosial, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. Bidang ini bertujuan membantu peserta didik memahami dirinya, kaitannya dengan interaksi dirinya dengan lingkungan dan etika yang didasari dengan budi pekerti luhur dan tanggung jawab sosial. Pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa dalam proses sosialisasi untuk mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial yang dilandasi budi pekerti luhur dan rasa tanggung jawab. Next. Bidang-bidang ini memuat pokok-pokok materi berikut. Yang pertama ada pengembangan kemampuan berkomunikasi yang baik melalui ragam lisan maupun tulisan secara efektif. Yang kedua, pengembangan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat dengan menjunjung tinggi tata krama, sopan santun, serta nilai-nilai agama, adat, peraturan, dan kebiasaan yang berlangsung. Yang ketiga, yaitu pengembangan hubungan yang dinamis dan harmonis serta produktif dengan teman sebaya. Yang keempat, pengembangan hubungan yang dinamis dan harmonis serta produktif dengan teman sebaya. Lalu ada pengenalan dan pemahaman peraturan dan tuntunan sekolah, rumah, dan lingkungan, serta kesadaran untuk melaksanakannya. Yang terakhir ada pemantapan kemampuan menerima dan mengemukakan pendapat, serta berargumentasi secara dinamis, kreatif, dan produktif. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu bidang pengembangan belajar yang akan disampaikan oleh Rifki. Kepada Rifki dipersilakan.
Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, bidang pengembangan belajar. Bimbingan belajar yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah, madrasah, dan belajar secara mandiri. Bidang ini bertujuan membantu peserta didik dalam mengenal, menumbuhkan, dan mengembangkan diri, sikap dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan program belajar di sekolah. Next. Aspek-aspek bimbingan belajar. Yang pertama, pelayanan bimbingan dan konseling membantu mahasiswa mengembangkan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan serta menyiapkan untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar untuk mencari informasi dari berbagai sumber belajar, bersikap terhadap guru dan narasumber lainnya, mengikuti pelajaran sehari-hari, mengerjakan tugas, mengembangkan keterampilan belajar, dan menjalani program penilaian. Yang ketiga, bantuan dalam mengatasi kesulitan belajar seperti kurang mampu menyusun dan mentaati jadwal belajar di rumah, kurang siap menghadapi ujian atau ulangan, kurang dapat berkonsentrasi, kurang menguasai cara belajar yang tepat di berbagai mata pelajaran, menghadapi keadaan di rumah yang mempersulit cara belajar secara rutin dan lain sebagainya. Next, bidang pengembangan karir. Bimbingan karir yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi, serta memilih dan mengambil keputusan karir. Tujuan membantu peserta didik mengenal dunia kerja agar dapat menentukan kemana selanjutnya mereka akan melangkah setelah lulus dan mengetahui potensi diri yang dimiliki agar dapat diterapkan dengan kehidupan serta dapat membaca peluang karir yang tersedia di lingkungan sekitarnya. Menurut Winkel, bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dalam memilih lapangan kerja atau jabatan atau profesi tertentu serta membekali diri supaya siap memangku jabatan itu. Dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan pekerjaan yang dimasuki, bimbingan karir juga dapat dipakai sebagai sarana pemenuhan kebutuhan perkembangan peserta didik yang harus dilihat sebagai bagian integral dari program pendidikan yang diintegrasikan dalam setiap pengalaman belajar bidang studi. Sekian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selain bidang-bidang tersebut, terdapat juga bidang pengembangan kehidupan keluarga dan beragama, di mana bidang pengembangan kehidupan berkeluarga menyatakan bahwa bimbingan keluarga yang dimaksud untuk membantu individu dalam mencari, menetapkan, serta mengambil keputusan berkenaan dengan rencana perkawinan atau kehidupan keluarga yang sedang dijalaninya. Kemudian bidang pengembangan kehidupan beragama, di mana di sini dimaksudkan untuk membantu individu dalam memantapkan diri berkaitan dengan perilaku keberagamaan menurut agama dan keyakinan yang dianutnya. Baiklah, mungkin sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.